kan. Nah, kita topiknya malam ini ngomongin keuangan aman, hati tenang. Nah, cakep. Ini salah satu yang bikin apa ya, keresahan sebagian besar mungkin masyarakat Indonesia, keuangan aman, hati tenang. Tapi kebanyakan dari kita kayak keuangan juga ada yang masih kayaknya nggak aman-aman banget, apalagi hati ya kan. Biasa, Aduh, khasnya ini salah anak satu Jaksel. problem. Itu kan ke anak-anak milenial hobi overthinking biasanya. Jadi keuangan tidak aman, hati overthinking. Wah, parah itu kalau udah kena overthinking sih udah nggak enak banget. Nah, pertanyaan dari keresahan pertama nih kok, bagaimana sih atau apa tanda-tandanya bahwa kondisi keuangan kita tuh belum masuk dalam kategori aman? Oke. Jadi waktu saya kemarin di kontak sama tim saya kaya ya, di kontak Olin, kok nanti kira-kira mau ngobrol. Saya biasanya mungkin perkenalan dulu ya. Biasa mungkin teman-teman kenal saya lebih banyak saya bahas saham. Hari ini bahas yang paling ringan banget, bahas tentang uang. Biasanya saya bahas tentang saham, ditanyain stock pick, ditanyain teknikal ya Bro Ilham ya. Jadi hari ini saya, aduh thank you banget deh bisa di invite sama saya kaya, bisa ngobrolin hal-hal yang ringan. Saya senang banget ya. Jadi buat teman-teman, saya nggak expert di bidang-bidang yang keuangan, makanya saya waktu ditanya Olin mau bahas apa kok, saya bilang saya mau bahas tentang topik keuangan aman hati tenang. Kenapa? Karena dulu waktu saya belum mengenal saham ya, itu waktu baru kuliah ya, ini kita cerita gen-gen milenial, mungkin teman-teman juga di sini sandwich generation ya, sandwich generation yang termasuk juga kaum milenial gitu ya. Itu kita mikir bahwa kadang-kadang keuangan kita anggap aman, tanda kutip ya. Saya merasa keuangan saya aman. Ternyata itu tidak aman-aman. Ternyata yang saya anggap aman itu ternyata tidak aman. Contoh ya, saya kasih tahu tadi menurut Bro Ilham keuangan yang tidak aman tuh kira-kira gimana sih? Saya merasa dulu gini, kalau di rekening saya masih punya 10 juta, kemudian saya masih bisa makan besok, saya rasa aman. Padahal itu tidak aman sebenarnya. Kenapa? Saya masih punya cicilan, misalnya cicilan mobil 4 juta. Ini misalnya ya. Misalnya punya cicilan mobil 4 juta. Misalnya kalau ngekos atau ngontrak, itu kan bayar lagi biayanya. Saya dulu ngontrak waktu masih kuliah. Sebulannya ya biasalah kontrakan 1,5 juta gitu ya. Belum lagi biaya makan, belum lagi biaya ibaratnya transportasi kita, minyak motor, minyak mobil. Belum lagi biaya ibaratnya, ayolah teman-teman biasa hangout gitu ya. Walaupun ke kantinnya ke kantin untuk makan, itu sebenarnya kan kos-kos yang sebenarnya kita tidak pernah catat. Kita merasa aman aja ya, aman, di rekening masih ada 10 juta. Tapi kalau kita kalkulasikan atau tiba-tiba kita dapat musibah, kita nggak pernah tahu kan. Entah itu sakit, entah itu tiba-tiba kita kena musibah kemalingan atau apapun itu ternyata adalah sesuatu yang tidak aman nih. Jadi menarik kita bahas bahwa sebenarnya kategori aman di sini sebenarnya yang gimana nih? Nah, ini opening dari gua dulu nih. Kalau Bro Ilham gimana nih? Sebenarnya banyak nggak sih dari kita kayak merasa aman-aman aja nih, padahal nggak aman nih. Cuman hatinya masih nggak tenang, masih dak-dikduk gitu loh, kayak aduh gimana ya, mau beli sesuatu masih mikir, nggak usah lah gitu-gitu. Iya. Iya, makanya kalau misalnya dari saya pribadi, maksudnya kadang masih bingung memetakan antara aman tidak aman gitu sih kok. Jadi kalau mungkin yang menurut saya aman ketika segala sesuatu yang kayak mungkin teman-teman ada juga cicilan ya, kita curhat dikit-dikit ya. Saya juga ada cicilan, tapi at least cicilan itu sudah dipetakan gitu atau sudah oh ini cicilan untuk terus ini untuk bayar misalnya KPR gitu kan. Ini untuk bayar listrik segala macam. Nah, ketika semuanya udah dipetakan sih kayak mungkin cukup sedikit belum aman 100%, tapi kayak oke lah, kayak gitu sih kalau menurut saya sih kok. Tapi tuh pasti coba deh kita tanya teman-teman yang nonton nih. Ada nyatet nggak sih sebenarnya pemasukan sama pengeluaran? Apalagi yang kerjanya serabutan. Kalau saya dulu kan kerjaan saya serabutan ya. Pokoknya apa yang bisa jadi duit ya saya kerja. Misalnya kayak dulu saya ngajar ya, kemudian saya kalau ada acara wedding gitu nge-MC. Pokoknya apapun itulah, pokoknya pekerjaan itu maksudnya bukan fixed income ya, bukan kerja yang dapat gaji, tahu gajinya 5 juta sebulan atau 3 juta sebulan. Saya tuh penghasilannya tidak tertebak gitu, atau tidak berpenghasilan sama sekali kadang-kadang. Jadi saya merasa gengsi atau lebih ke malas sih nyatet pengeluaran, nanti kepikiran jadinya jadi menyiksa diri. Saya pikir kayak gitu dulu ya. Jadi itu yang membuat saya rasanya tidak aman. Padahal kalau dihitung-hitung, aduh cicilan gue segini nih,
nih, penghasilan gua nggak ada tetap lagi nih. Jadi jadi ketika kita takut, ibaratnya gini deh Bro Ilham. Kalau saya nanya, Bro Ilham tahu nggak sih, pernah cek diabetes nggak sih? Pernah cek nggak sih medical check up gitu kan? Pernah cek Iya. nggak gula darahnya berapa? Pernah nggak? Cek kolesterol berapa? Pernah nggak? Sebelumnya sih belum pernah ya, tapi sekarang kok kayak perlu sih ini segala kayak makin kesini gimana gitu rasanya. Rasa-rasa kan, kalau saya ya, kalau ditanya kayak gitu, aduh kita kan masih muda, ngapain cek-cek begituan, mah Iya. sehat-sehat aja ya kan, kayak gitu. Ini sebenarnya sama aja, kesehatan sama kayak keuangan ini kurang lebih sama ya. Kalau ditanya orang, lu nyata nggak? Aduh nggak usah dicatat deh, uang tadi kan rekening gue masih ada 10 juta, Iya. masih aman dong ya kan. Padahal something wrong terjadi di belakang kita, kita nggak paham tentang sebenarnya keuangan kita itu dalam tanda kutip tidak baik-baik saja. Nah itu topik yang menarik malam ini. Jadi memang untuk yang pertama kali tuh kayak awareness kita untuk mengetahui dan kayak memetakan sebenarnya apa aja sih yang kita perlukan yang berhubungan dengan duit. Salah satunya dicatat ya. Kalau misalnya nggak mau catat di apa namanya kayak tulisan segala macam kan sering banyak digit ya, itu dia gitu. Ya mungkin ego anak muda kayak ntar aja. Betul, ego tuh. Gengsi gitu. Iya. Tapi semakin lama ya memang cukup ini ya cukup penting juga untuk mengetahui apa aja apa namanya kayak keuangan yang harus dicatat atau pengeluaran gitu. Nah, kira-kira menurut Koben sendiri, apa langkah pertama yang bisa kita lakukan menuju kategori keuangan yang aman dan biar hati tenang juga gitu? Langkah-langkahnya sih sebenarnya paling penting adalah knowing yourself dulu ya. Itu paling penting. Jadi kita harus tahu dulu kita ini sebenarnya siapa. Kalau kita yang anak-anak papi I itu ya terserah lah ya, nggak usah dicatat juga nggak apa-apa. Duit habis tinggal papi I ya kan. Tapi kalau misalnya ibaratnya kita yang masih saya bilang tadi kan kaum milenial, kemudian juga atau sandwich generation, saya kan termasuk yang juga sandwich generation ya, termasuk Gen Y deh, Gen Y ya. Gen Y itu kan lebih ke sandwich generation. Kalau milenial mungkin penyakitnya sekarang lebih ke kalau untuk memetakan pengeluaran masih ego. Yeah. Saya juga dulu waktu di umur itu pasti personal finance-nya, ini ada yang komen tentang personal finance. Nah, jadi knowing yourself itu tentang sebenarnya personal finance yang gimana ya bro ya? Nggak diajarin sih kita waktu sekolah, nggak pernah diajarin. Bahkan to be honest di keluarga kita juga jarang ngajarin gitu. Ya kan? Bener ya? Betul. Di kuliah pun aku rasa mata kuliah tentang personal finance tuh nggak ada, nggak tahu deh kalau di ekonomi. Harusnya padahal materi personal finance ini harus diajari sejak dini. Bahkan mereka SMP itu ada ibaratnya buku kas lah, dari SMA itu sudah ada buku apa sih awalnya buku kas gitu kan ya, ada tabungan sendirilah. Sebenarnya harus dari sejak dini sih tentang personal finance. Jadi balik lagi tentang personal finance jawabannya. Personal finance yang pertama ya know yourself lah ya, maksudnya betul. Kita ini tipenya seperti apa gitu kah, misalnya ada orang yang suka nyatet atau tidak. Kalau misalnya tidak sih dianjurkan lebih ke arah mungkin melalui digital segala macam untuk sebagai reminder aja gitu, biar tahu duitnya kemana ini tiba-tiba langsung hilang. Rasa-rasa duitnya banyak masuk tapi kok habis dari rekening kok tinggal segini ya. Betul. Nah itu dia makanya. Terus ya selanjutnya untuk lebih mendalam mungkin ya personal finance. Nah terus nih ada kesan berikutnya atau pertanyaan yang mungkin mengerucut nih Koben. Jadi kita setelah knowing gimana sih pribadi kita gitu kan. Terus indikator-indikatornya apa nih? Kayak oh ini udah cukup aman lah gitu, biar hati setidaknya tenang gitu. Menurut Koben sendiri bagaimana? Rasa saya kayak gini. Kalau tidur kita sudah bisa nyenyak, kan tadi namanya hati tenang ya. Jadi prinsip saya kalau saya sudah bisa tidur nyenyak, makan enak, punya rasa lah ibaratnya ya, dan juga BAB lancar, itu tuh aman sih bagi saya ya. Jadi kalau kita masih kayak stres ya, masih mikirin, makan aja sambil makan sambil mikir kayak Shopee Pay gue sudah bayar belum ya, kayak ini Shopee Pay later kayaknya kena margin deh. Anak-anak sekarang kan suka gitu ya, membeli nih, penting nih, membeli uang masa depan. Jadi sebenarnya pay later itu saya anti banget. Tapi dulu waktu saya tuh usia masih ya 20-an lah ya, 20, di bawah 20, 20-an, 21 gitu, saya merasa bangga. Saya punya utang, saya merasa bangga. Nah, ini penyakitnya anak-anak milenial atau anak-anak zaman sekarang nih.
punya utang merasa bangga. Jadi saya punya kartu kredit itu sampai 3-4 biji. Wah, saya merasa bangga. Wah, satu kartu kredit limitnya 50 juta, coy. Wih, di tangan Gila, 200 gila. juta loh. Iya. Ini dalam tanda kutip saya lahir dari keluarga sederhana yang memang nggak ibaratnya disupport orang tua. Wah, ini duitnya memang kerja dari kuliah, merantau, kerja. Jadi saya merasa bangga. Saya punya utang tuh bangga. Padahal inilah yang membuat sebenarnya hati tidak tenang. Kenapa? Waduh, saya lihat tanggalan terus. Wah, ini kayaknya sudah tanggal jatuh tempo nih cicilan. Jadi makan pun sudah tidak enak, tidur pun tidak nyenyak, akhirnya apa? BAB tidak lancar. Jadi akhirnya itu membuat kita terganggu secara psikologi. Akhirnya kita jadinya gali lubang, tutup lubang, pakai kartu kredit ini untuk bayar kartu kreditnya sebelumnya. Jadi hutang terus ya. Jadi sampai satu titik di mana bisnis saya itu tidak terhandle ya. Banyak anak muda suka buka ini, orang lagi tren boba, jualan boba. Orang lagi trennya kayaknya thrifting kemarin ya, ikut-ikutan thrifting misalnya, benar ya. Orang lagi tren apa, buka usaha apa, kopi-kopian, pokoknya buka aja. Akhirnya uang yang dipakai semuanya itu karena kita tadi tidak punya personal finance dan tidak knowing yourself, cuma ngikutin ego dan tren kekinian. Akhirnya itu tadi, wah numpuk utang. Jadi satu rembetan bisnis saya menghancurkan bisnis-bisnis lainnya. Jadi hancur semuanya. Dulu saya senang banget kalau di telepon bank. Siapa di sini followernya ada berapa orang? 18 orang penonton, siapa yang kalau di telepon bank langsung matiin. Kalau dulu saya orang telepon bank saya seneng tuh. Wah, ditawari pinjaman biasa. Ditawarin KTA, bro. Wih, dulu senang banget loh saya. Jadi kalau kartu kredit udah habis digestonin semua ya. Waduh, saya nunggu telepon bank kapan nih bunyi. Nah, itu yang menurut saya keuangan saya aman dulu. Saya merasa duit saya banyak. Padahal itulah yang paling berbahaya. Di saat kita merasa aman, ternyata itulah saat yang paling berbahaya untuk kita kalau kita tadi tidak punya tadi catatan. Tidak knowing yourself. Saya benar-benar nggak mau knowing myself gitu. Saya ngikutin ego aja. Saya mau buka usaha ini, saya buka. Saya mau berangkat jalan-jalan kemana, yang penting ada Traveloka Pay Later. Saya mau check out barang Shopee, tinggal pakai Shopee Pay Later. Mak, bodo amat pokoknya. Akhirnya numpuk semua hancur. Makanya di situ saya masuk fase bankrupt. Nah, itu sedikit cerita saya sebelum saya jauh mengenal saham dan mengenal pasar modal. Jadi kayak misalnya kalau saya coba runut ya, kayaknya itu antara keuangan dan kayak psikologi atau diri kita tuh sangat berketergantungan banget. Dan kalau misalnya kalau kata Koben sendiri ini kayak, oh jadi kita harus knowing ourselves gitu ya, gimana sih tipe kita, personal finance kita seperti apa, dan indikatornya ketika kita menjalani hari-hari mulai, oh ternyata nih pengeluaran saya habis pakai ini, terus minggu depan untuk biaya ini sudah tertata semuanya, hati menjadi tenang. Jadi mungkin indikatornya itu sih teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kita tahu nih cicilan-cicilan kayak gitu sudah mulai tipis gitu kan, maksudnya yang nggak penting atau kasarnya ada latih faktor segala macam yang kita jajan kecil sudah dikurangi. Nah, bagaimana, ada nggak sih strategi atau metode yang bisa diaplikasikan agar keuangan kita dikategorikan menjadi aman, atau cuman kita sisihkan duit aja, atau ngurangin pengeluaran, atau ada kayak investasi segala macam gitu kok? Oke, ini bagus banget. Kebetulan ada pertanyaan juga dari penonton kita. Koben akhirnya gimana bisa keluar dari masa itu? Nah, jadi masih nyambung ya pertanyaannya Bro Ilham sama pertanyaan ini dengan cerita saya. Jadi saya lebih suka kalau ceritain personal finance itu tentang kegagalan saya dulu, hancurnya hidup saya dulu. Jadi saya dulu punya bisnis banyak banget teman-teman ya. Mulai dari rent car, saya punya 5-6 biji lah mobil rent car, semuanya utang. Nah, kemudian saya punya kartu kredit tadi banyak ya, yang harusnya itu harus menjadi produktif tapi dipakai untuk hoya-hoya, entah beli makan lah, entah pergi jalan-jalan lah. Secara tadi saya merasa aman kan. Kemudian saya punya bisnis juga di F&B ya, saya punya bisnis F&B juga, entah berapa tenan gitulah, zaman-zaman Thai tea, jualan Thai tea ya dulu ya. Waktu lagi zaman-zamannya orang jualan cheese tea, saya jual, pokoknya segala macam minuman, makanan kekinian saya ikutan jual. Semuanya duitnya itu dari bank. Akhirnya apa? Menjadi tidak aman ya kan. Dan saya dulu paling anti kalau di ngomongin tentang investasi. Nah, ini hati-hati nih. Kalau kita sudah skeptis dengan orang yang, ayolah bro, kamu masih muda, harusnya banyak investasi. Kita jawab apa? YOLO bro, ya kan? Kalau anak muda, kalau diajarin investasi, jawabnya apa? YOLO. You only live once, brother. Nikmati masa muda. Bener nggak bro? Ayolah,
dulu lah, party dulu, apaan sih lu investasi kolot banget ya. Betul. Jadi kalau ditanya gimana saya keluar, akhirnya saya hancur dulu, belum keluar. Saya terjebak lah dengan skeptisnya saya tentang investasi. Dulu saya diajari sama bos saya, bro. Saya dulu kerja di perusahaan media, bos saya bilang apa? Kamu udah mulai bagus karirnya, kamu punya jabatan di kerjaan. Satu yang harus kamu ingat bahwa kamu harus investasi. Itu kata-kata bos saya yang saya ingat sampai hari ini. Saya jawab apa? Pusing, mending saya yang penting punya tabungan di bank ya udah cukup bagi saya. Persetan orang bilang dulu apa? Beli emas lah, beli mata uang asing ya beli dolar lah kayak gitu untuk nabung atau disuruh deposito. Saya memang bilang bodo amat, yang penting saya di tabungan ada duit. Udah, saya mau beli apa, makan ada duit. Padahal itu duit apa? Duit utang, bro. Jadi kalau ditanya gimana saya keluar adalah saya harus hancur dulu. Jadi saya benar-benar hancur, down sampai ke bawah. Tuhan mengajarkan saya, mungkin ini anak bandel banget ya. Ini anak skeptis banget ya. Diajarin yang benar sama orang-orang malahan ngeyel gitu loh. Akhirnya saya diajak nyelam ke bawah, hancur hidup saya. Tiap hari debt collector datang ke rumah, itu saya kena mental di rumah. Mungkin saya depresi lah ya 2 tahun di rumah. Jadi kalau ditanya keluar dari masalah gimana, saya keluar. Bahkan nggak keluar dari rumah, nggak keluar dari masalah dan nggak keluar dari rumah. Karena tiap hari didatangi debt collector, saya pusing. Akhirnya memang benar-benar banyak belajar. Dari situlah saya baru mengingat tadi bos saya, mantan bos saya dulu waktu saya kerja, dia bilang apa? Pasar, kamu tahu nggak tempat di mana orang-orang kaya meletakkan uangnya? Dia bilang kayak gitu. Kamu tahu nggak di mana uang yang besar ini berputar? Bagi kamu uang 1 miliar besar nggak sih? Besar, dia bilang. Ada ribuan triliun uang yang berputar gitu. Tapi di mana duit itu katanya? Nah, kamu harus suatu hari belajar investasi pasar modal. Itu ingat banget saya. Waktu saya dengar tuh saya cuma bilang, bodo amat. Masuk keluar kuping kiri, keluar kuping kanan waktu itu. Tapi ketika saya sudah hancur, kejebak, saya nggak tahu mau ngapain. Akhirnya hal yang pertama saya ingat adalah kata-kata dari bos saya itu. Akhirnya saya beli buku-buku tentang tentang saham ya, tentang pasar modal. Saya belajar tentang personal finance. Saya memang belajar. Jadi saya kalau ditanya tentang ini suka banget karena mengangkat kisah gagalnya hidup saya dulu. Gimana saya hancur dulu. Akhirnya apa, ego kita terkikis dengan hancurnya hidup kita gitu ya. Jadi ya kalau ditanya kendaraan tentang investasi ya mungkin banyak itu ya tadi ya, ada bisa investasi beli emas ya kan, atau deposito, atau ya paling gampang ya celengan ayam lah di rumah ya, nyeleng dulu saya sering nyeleng tapi kan tangan suka gatel ya bro ya, bentar-bentar saya bedel ayamnya. Nanti saya lem lagi pakai lem setan gitu. Jadi itu menurut saya adalah cara-cara yang benar tapi tidak efektif, benar tapi nggak cocok kadang. Mungkin saya dulu pengen sih punya, saya juga sempat kredit rumah, beli tanah gitu, kredit juga. Pokoknya segala macam diutangin lah dulu ya. Kalau orang zaman Shopee Pay Later, saya ngutangnya beli rumah, beli tanah, bagus sebenarnya. Tapi ketika macet, ini pemasukan saya, keran airnya ini, ibaratnya di rumah kita kan ada keran air. Ini mampet, hancur semuanya. Akhirnya nggak bisa kebayar kan, mobil, rumah, semuanya nggak bisa kebayar. Jadi ini yang paling penting, bahwa kendaraan investasinya juga harus tepat. Nah, mantep banget teman-teman dari kisahnya Kobens. Jadi ya memang dari bawah mungkin lagi juga belajar dari apa ya, dibilang kejatuhan juga bukan, mungkin lagi belajar, proses belajar aja menuju naik. Ibarat kata kayak bola gitu, lagi jatuh mantulnya makin tinggi gitu. Dan tadi Koben juga ini nih apa namanya, tadi mention bahwa kendaraan investasi. Nah, kira-kira nih menurut Koben untuk teman-teman di Saya Kaya dan juga teman-temannya Koben nih yang sedang nonton, kira-kira kendaraan investasi apa yang cocok atau efisien untuk kita untuk biar apa namanya keuangannya juga jadi lebih agak secure dan juga hatinya juga tenang nih. Betul. Jadi kalau ditanya tadi kan keuangan aman, tapi hati tetap harus tenang juga. Kalau kita taruh instrumen investasi misalnya gini, ketika ada orang punya duit 10 juta, punya duit 100 juta, dia mau cari instrumen investasi, dia larinya kemana? Ke instrumen investasi bodong malah. Dia tahu benar investasi, tapi larinya ke investasi bodong, cari uang cepat. Dulu ada money game itu ya. Ini menurut saya relate banget ceritanya, bahwa orang-orang Indonesia tentunya kalau di ngomongin investasi, dia bukan larinya ke cara yang benar, malah cara yang instan ya, kayak money game,
Woi Bro Ilham, lu ada duit nggak 10 juta, lu nanti bulan depan dapat 30% lo bla 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 dulu ya kan. Money game scam yang kayak seperti itu. Orang tuh suka. Kenapa? Imbal hasilnya gede dan nggak masuk akal sebenarnya. Masa iya kita taruh 10 juta bulan depan dapat 3 juta. Siapa yang nggak mau, Bro? Ya kan? Kalau Bro Ilham nanti bawa dua orang teman lagi, nanti masing-masing dari dua orang teman ini Bro Ilham dapat lagi 30%. Anjir, gua nabung dapat 30%, gua ngajak dua orang gua udah dapat 30% juga. Itu kan goblok ya, gampang banget ya kan. Kita ngomongin kendaraan investasi, banyak orang larinya ke investasi bodong. Akhirnya ketika dia sudah ketipu di investasi bodong, dia menganggap bahwa semua kata-kata investasi itu adalah sampah. Nah, sama kayak pepatah sebelah, gara-gara dihancuri satu laki-laki brengsek, dia bilang semua laki-laki sama. Waduh. Wah, kalau itu nggak ikutan deh, kalau itu nggak ikutan. Contoh aja ya, contoh aja. Iya. Jadi kalau menurut saya sering ditanya kalau sekarang ya, kok mau belajar saham dong, tapi saya nggak ngerti, waktu saya nggak ada, saya mau belajar investasi saham, tapi repot, harus belajar, nonton YouTube, melewati proses panjang. Jujur, jawabannya benar, bahwa kalau kita mau belajar saham atau mau belajar pasar modal itu take a time, susah banget, karena dulu pun saya belajar dari buku, belajar otodidak sendiri, walaupun sekarang lebih mudah ya.